Baiklah, para pemirsa Roger Bioscience ya, yang aku cintai di seluruh dunia ya. Oke, di video kali ini saya akan mengungkapkan bahwa kontroversial tentang Nabi Isa dengan Yesus yang belakangan ini sedang santer-santer dibicarakan oleh beberapa kalangan, diantaranya Elia Merun ya, yang sekarang sedang mencuat namanya. Oke, cuman kalau kita perhatikan bahwa Elia Merun tidak pernah referensinya itu berasal dari ayat Al-Quran, padahal di ayat Al-Quran itu ada kurang lebih 60 ayat ya tentang Nabi Isa atau Yesus dalam Al-Quran. Alkitab mengatakan nanti seluruh dunia itu akan mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan, dan mereka itu akan masuk di dalam perjamuan itu. Aku pengen tanya gini ya, sekarang aku kan ngeliat video kamu kan, jadi kan selama ini kan aku menganggap bahwa Tuhan Yesus atau Nabi Isa itu adalah sama. Oh tidak. Hah? Itu hanya anggapin orang yang, maaf dokter, saya harus katakan, Saya bertanya ini ya, saya bertanya saya ya. bukan sombong ya. Oke. Saya bukan sombong, tapi ini mewakili kekristenan sejak purba. Yesus Kristus itu tidak pernah sama dengan Isa. Yesus Kristus, Isa Al-Masih Itu berbeda. Gini, kalau arti toleransi itu apa? Itu adalah membiarkan. Oke? Sekalipun teman-teman muslim dalam pandangan teologisnya itu, oh dalam pandangan kami Yesus itu tidak disalibkan, karena di dalam kitab kami Isa itu diserupakan. Oke, kita hargai itu. Tapi ada nggak data sejarah yang mendukung itu di zaman itu? Tapi sekarang tidak ada. Tapi mengenai Yesus yang mati di kayu salib, tutup Alkitab, buka sejarah dunia. Dari abad pertama Josephus Flavius, Tacitus dari Roma, Cornelius Marabar Serapion, bahkan kebangkitan itu dicatatkan terjadi. Kalau dalam asumsi teologis teman-teman muslim, Isa itu diangkat, kebangkitan tidak ada. Jadi ngapain disama-samain gitu loh? Kalau secara historis itu tidak sama, ngapain secara teologis harus dipaksa? Asumsi teologis tidak akan pernah bisa membantah fakta sejarah. Sejarah itu adalah sejarah. Tafsiran teologis bebas. Itu ada dalam narasi orang Yahudi namanya Shif'in Panim La Torah. Torahnya sama, tapi menginterpretasikannya berbeda nggak masalah. Tapi sejarahnya sama bro. Tapi kalau sudah sejarahnya berbeda, ngapain disama-samain? Oke. Ya tapi kalau orang lain mau bilang, oh itu tamu, bagaimanapun saya bodoh amat, saya buang sejarah, itu tetap sama, oh silahkan terserah. Tapi sejarah yang berdiri independen dan bertanggung jawab, itu tidak akan pernah membenarkan itu sampai kiamat. Karena kita punya datanya semua. Gitu loh. Ini upaya toleransi, membiarkan. Saya tidak suka lihat orang, kalau di TikTok itu yang saya prihatinkan. Isa itu Yesus, bagaimanapun Isa itu tidak mati. Isa itu, Yesus itu bukan Tuhan. Ini itu bukan Tuhan, bukan Allah. Wong berbeda, lahirnya saja berbeda. Isa itu lahir dari mana? Buah pohon kurma. Kalau yang di mana itu? Kalau yang di teman-teman muslim, Teman-teman muslim, betul. pohon kurma. Buah pohon kurma. Kalau kita kan di kandang Di domba. kandang domba, di Migdal Eder. Di Yerusalem, di Migdal Eder itu, di Bethlehem itu, mana ada pohon kurma? Gitu loh. Jadi ngapain kita nyawa-nyawakan itu tuh kadang terlalu semangat menggembar-gemborkan semangat teologis, tapi mengabaikan sejarah. Itu iman yang mati. Origen dari Alexandria pada tahun 248 Masehi mencatat bahwa Yesus Kristus lahir di dalam sebuah gua di Bethlehem, di mana Yesus Kristus lahir di kandang domba yang berupa gua di Migdal Eder. Yesus tidak lahir di kandang domba. Kalau ternyata lahirnya di kandang sapi atau di kandang babi, gimana? Karena di Israel itu orang ternak sapi, ternak babi juga. Itulah penyesatan dari Tritunggal Maha Sesat. Selama ini Anda dicekokin oleh doktrin yang mengatakan Yesus lahir di kandang domba. Sama nggak Ustadz Yesus Kristus dengan Isa Al-Masih? Sama, bedanya cuma lafaz saja. Kalau Isa itu bahasa Arab, bahasa Ibraninya Isa, bahasa Yunaninya Jesus. Bahasa Arabnya Al-Masih, bahasa Ibraninya Mesias. Mesias itu artinya juru selamat. Juru selamat sama kayak Al-Masih yang dijanjikan. Al-Masih yang dijanjikan Al-Masaha, asal kata adalah yang diurapi.
Bahasa Ibraninya Mesias, bahasa Arabnya Al-Masih, bahasa Yunaninya Kristos. Yang tidak boleh mengakui dia sebagai Tuhan, itu nggak boleh. Tapi kalau nama itu kadang-kadang beda-beda. Di Indonesia namanya Muhammad, di Malaysia namanya Muhammad, di Betawi namanya Mamat. Tapi sama nggak? Sama. Di Turki Mehmed, sama nggak? Sama. Di Cina Mo. Udah gitu aja, Mo. Itu jadi apa? Jadi marga. Contoh misalnya kalau ada marganya Mo atau Ma, itu berarti Muslim. Contohnya Ma Sanbao, yang di Indonesia terkenal dengan nama Cheng Ho. Isa Al-Masih itu untuk seorang UAS itu seperti apa sih? Kami wajib mengimani siapa yang tidak percaya kepada Nabi Isa, berarti dia tidak percaya kepada Quran, tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Keyakinan kami kepada dia adalah seorang Rasul utusan Tuhan. Sama seperti Nabi Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ilyas, yang diutus kepada Bani Israel untuk menyelamatkan manusia. Jadi kami tidak mungkin menuduh yang tidak-tidak kepada Maryam. Orang Yahudi menuduh, mohon maaf, tidak layak. Maryam adalah pezina. Dalam Islam dibersihkan tuduhan itu semua. Jadi Islam menempatkan Nabi Isa dalam ajaran Islam tidak sebagai anak zina, tapi dia sebagai Rasul utusan Allah, membersihkan dari tuduhan-tuduhan yang diserang oleh orang Yahudi kepada Nabi Isa alaihissalam. Tidak ada orang Islam yang akan mencela Nabi Isa dan Maryam, karena mereka di dalam Al-Quran disebut sebagai ibunya, perempuan siddiqah, perempuan yang benar, yang jujur, yang baik, yang solihah, melahirkan seorang anak laki-laki yang salah satu Rasul utusan Nabi utusan Allah. Oke pemirsa, Roger Biasens, itu ada beberapa pemaparan dari Elia Myron, kemudian sanggahan dari pendeta ya Henry, kemudian juga dari kalangan Islam ada Ustadz Felix Xiao dan Ustadz Abdul Samad ya, yang menyatakan bahwa Nabi Isa dan Yesus itu sebenarnya sama ya. Dan kalau kita lihat memang pemaparan dari Elia Meran ya itu tidak lengkap ya, karena tidak mendasarkan referensinya kepada ayat-ayat Al-Quran ya, dimana di ayat-ayat Al-Quran itu ada 60 ayat ya yang berkaitan dengan Nabi Isa. Oke, sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.